Ini adalah kisah sial dan sangat mengerikan yang dialami oleh seorang mahasiswa pemalas. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah kamar kos kecil di Surabaya, Fajar, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, tidur lelap di tengah tumpukan baju kotor dan sampah makanan. Alarm berbunyi keras berkali-kali, namun dia hanya menggeliat sebentar sebelum menarik selimutnya lagi. "Fajar, udah siang bro," teriak Rian, teman sekamarnya. Fajar menguap lebar, menggaruk kepala berantakannya, dan mengambil camilan basi dari bawah tempat tidur. Dia mengabaikan tatapan jijik Rian dan menyalakan game favoritnya, kuliah. Nanti saja. Hari-hari Fajar diisi dengan begadang, makanan instan, dan kamar yang semakin berantakan. Tak pernah sekalipun ia menunaikan salat atau memperhatikan kesehatan tubuhnya. "Jar, kamu kapan mau berubah sih?" tanya Rian suatu hari. "Santai aja bro, hidup cuma sekali," jawab Fajar dengan tawa malas. Suatu siang, Fajar menerima surat dari kampus, surat peringatan. Ia membaca isinya dengan malas, lalu melemparkannya ke meja. Masih ada waktu, gumamnya. Namun, telepon dari ibunya sore itu membuatnya gelisah. Suara lembut sang ibu terdengar berat. "Nak, ibu dengar kamu jarang masuk kuliah. Kamu mau jadi apa nanti?" Fajar hanya menghela napas, tak ingin membahasnya. Seiring waktu, ia merasa teman-temannya mulai menjauhinya. Rian pun lebih sering keluar tanpa mengajaknya. Suatu hari Fajar akhirnya memutuskan untuk berangkat kuliah, bukan karena ingin belajar, melainkan agar bisa bertemu dengan teman-temannya. Ia merasa sudah cukup berusaha selama beberapa minggu terakhir. Saat tiba di kampus, ia dikejutkan oleh panggilan dosen pembimbingnya. "Fajar, sudah lama saya tidak melihat kemajuan yang signifikan dari kamu. Apa kamu benar-benar serius ingin menyelesaikan kuliah ini?" Fajar hanya tersenyum santai dan menjawab, "Tenang aja Pak, saya pasti lulus kok, cuman butuh waktu lebih banyak." Dosen menghela napas berat, tampak kecewa namun tidak lagi terkejut. Ketika waktu duhur tiba, teman-temannya mengajaknya ke masjid. "Jar, ayo sholat bareng yuk, mumpung lagi di kampus." Namun Fajar hanya menggeleng. "Kalian aja deh, gue lapar, mau ke kantin dulu." Setelah kuliah selesai pukul 4 sore, Fajar bukannya pulang ke kos untuk istirahat, melainkan pergi ke lapangan basket. Ia asyik bermain hingga azan maghrib berkumandang, tetap tak mengindahkannya. Saat Rian datang menegurnya di lapangan, Fajar hanya terkekeh. "Santai aja, nanti gue salat maghrib di kos." Namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang masih kurang dalam hidupnya. Saat langit mulai gelap, Fajar akhirnya memutuskan untuk pulang ke kosannya. Namun jalan yang biasa ia lalui ternyata macet parah. "Aduh, lama banget kalau lewat sini," gumamnya. Akhirnya ia memutuskan melewati jalan kampung yang gelap dan sedikit menyeramkan. Sepanjang perjalanan, ia merinding mendengar suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Tiba-tiba, ia merasa desakan ingin buang air kecil. "Aduh, di mana lagi tempatnya? Jalan ini sepi banget," katanya sambil menoleh ke sekitar. Tak ada rumah warga di sekitar, hanya hutan kecil dengan satu pohon besar yang tampak mencolok di bawah cahaya remang lampu jalan. Dengan terpaksa, Fajar berhenti dan buang air kecil di sana. Saat selesai, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya berdiri, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pohon besar itu. Fajar mempercepat laju motornya, namun perasaan gelisah terus menghantui sepanjang perjalanan pulang. Fajar segera naik ke motornya dan mencoba melaju lebih cepat. Namun perasaan aneh muncul di hatinya. Setiap kali ia melihat ke spion, seolah ada bayangan yang mengikuti di belakangnya. "Aneh, kok gue jadi paranoid begini?" pikirnya. Ia terus memacu motornya, tetapi setelah beberapa menit, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Jalanan yang ia lewati terasa familiar. "Kok gue lewat sini lagi? Perasaan tadi udah lurus terus." Fajar mulai panik. Ia mencoba berbelok ke arah lain, namun jalan itu tetap membawanya kembali ke tempat yang sama. Jalan di dekat kuburan dan hutan bambu. Peluh mulai membasahi wajahnya.
Ia menepikan motor dan mencoba menenangkan diri, tapi suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. "Sudah, cukup. Gua harus keluar dari sini," katanya dengan gemetar. Ia kembali mencoba jalan lain, namun selalu kembali ke titik awal. Kini ia benar-benar ketakutan. "Ya Allah, kenapa gue cuma muter-muter di sini aja?" Lirihnya sambil berusaha mengingat doa yang pernah diajarkan ibunya. Namun, semakin ia panik, semakin jalan itu terasa menjebaknya dalam lingkaran tanpa akhir. Tiba-tiba, dalam sekali pandang, Fajar melihat sosok pocong duduk di jok belakang motornya. Wajahnya pucat, mata kosong, dan kain kafannya tergerai menyeramkan. Sontak Fajar berteriak ketakutan dan memacu motornya dengan kencang. "Astagfirullah, apa itu?" teriaknya sambil gemetar. Namun paniknya membuatnya kehilangan kendali, dan ia terjatuh tepat di depan sebuah makam tua yang gelap dan mengerikan. Napasnya memburu, dan tubuhnya bergetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba bangkit dan menoleh ke belakang. Di sana, pocong yang sama berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong dan menakutkan. Fajar ingin berlari, namun sebelum bisa bergerak, matanya membelalak ketakutan. Di sekitar hutan bambu, puluhan pocong berdiri dalam formasi mengerikan, seakan menunggu dirinya. Mereka diam, hanya menatap dengan ekspresi kosong namun mengancam. Lututnya terasa lemas, air mata mengalir deras. Fajar berusaha membaca doa, namun mulutnya terasa keluh. "Ya Allah, ampuni aku." Lirihnya, suara tersendat ketakutan. Pocong di depannya perlahan bergerak maju, semakin dekat. Fajar menutup mata dan berdoa dalam hati, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang segera berlalu. Fajar yang masih sangat kaget, mencoba untuk berlari, tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya. Bahkan mulutnya pun tidak bisa digerakkan. Keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Dalam kepanikan, telinganya menangkap suara azan Isya berkumandang dari kejauhan. Dengan sekuat tenaga, Fajar mencoba bangkit, dan saat ia menoleh ke depan, ia melihat seorang kakek tua berjalan pelan dengan membawa senter. Kakek itu mengenakan sarung dan kopiah putih, berjalan menuju masjid yang tak jauh dari situ. "Nak, kamu kenapa?" tanya kakek itu dengan suara tenang. Fajar yang masih gemetar hanya bisa mengangguk pelan. "Ayo, ikut kakek ke masjid dulu," kata kakek itu sambil menuntunnya. Di dalam masjid, Fajar diberikan segelas air minum. Tangannya gemetar saat mengambil gelas itu dan meminumnya perlahan. Setelah merasa sedikit tenang, Fajar pun diajak salat Isya berjamaah. Hatinya perlahan terasa lebih damai, meskipun tubuhnya masih gemetar. Selesai salat, Fajar menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya kepada kakek tersebut. Kakek itu hanya tersenyum bijak dan berkata, "Itulah akibat kalau kita terlalu jauh dari Allah, nak. Jangan tinggalkan salat. Dunia ini luas, tapi dunia gaib lebih luas lagi." Fajar terdiam. Kata-kata kakek itu terasa begitu dalam di hatinya. Setelah merasa tenang, kakek itu menemani Fajar kembali ke tempat motornya tertinggal di jalanan makam tua yang gelap. Fajar berjalan dengan hati-hati, berusaha menahan rasa takut yang masih menghantuinya. Sesampainya di sana, ia tidak lagi melihat puluhan pocong yang tadi menakutinya. Suasana terasa lebih tenang. "Lihat, nak, ketika kamu mendekat dengan niat yang baik, tak ada yang perlu ditakutkan," ujar kakek itu dengan bijak. Fajar mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kakek itu sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke kosan. Sesampainya di kos, Fajar langsung mandi dan berganti pakaian. Setelah itu, ia mengambil Al-Quran dan mulai mengaji. Malam itu, Fajar berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi meninggalkan salat dan selalu membaca Al-Quran agar terhindar dari kejadian mengerikan seperti malam ini. Sejak malam itu, Fajar selalu sholat tepat waktu dan lebih rajin dalam ibadahnya.
Dia tak ingin lagi mengalami kesialan seperti yang terjadi malam itu.